bahwa Eropa itu hanya mengenal reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal silakan duduk dulu. Anda silakan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator. Jadi saya kalau pembicara aja Anda sudah saya debatin juga. Soal Rocky tidak cocok Anda di pesantren karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat. Anda bilang salah. Surah ayat pertama yang turun dari Quran apa? Islam mengajarkan tentang Iqra itu tentang ilmu pengetahuan. Jadi akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi pesantren mengundang ini karena mereka memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini kita ketemu, kita berdebat. Oke, kita tenang ya. Saya bahagia bahwa pesantren mau mengundang akal sehat karena pada dasarnya agama Islam itu adalah bicara tentang akal sehat. Islam bukan cuma sekedar mistis dan percaya begitu saja, tapi ada intelektual yang mengikutinya. Setuju ya? Bagaimana sikap kita menyikapi dengan situasi sekarang ini dengan banyaknya money politik? Saya bercerita tentang di daerah saya ini Pak, terutama sebagai asupan untuk memperdaya masyarakat dengan janji-janji politik calon pemimpin untuk menjadi pemilih cerdas. Jujur saja Pak, saya tidak pernah memilih dan tidak pernah pergi ke TPS selama ini. Saya sekarang berumur 28 tahun dan saya tidak pernah memilih yang namanya pemimpin daerah. Jadi pertanyaan saya di sini Pak cuma simpel saja, bagaimana menurut Bang Rocky selama ini yang saya lakukan dalam pemikiran saya, akal sehat saya itu seperti bagaimana menurut Bapak ini? Saya pertanyaan buat diri saya sendiri. Mungkin banyaklah teman-teman di sini yang sepemikiran atau mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi atau semacam pendapat bagaimana seperti itu Pak. Bang Rocky, golput itu akal sehat tidak? Oke. Di kita memilih itu adalah hak. Hak artinya boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi
kamu tidak memakai hak untuk memilih, sah saja tidak melanggar undang-undang. Di Australia Anda dihukum denda tuh. Di beberapa negara memilih itu hak. Kalau tidak dipakai, memilih ada kewajiban. Kalau tidak dipakai maka kena denda. Itu prinsip pertama. Jadi bukan kejahatan kalau tidak memilih. Karena di kita memilih itu statusnya adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Yang kedua, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Jadi kalau politik dibagi habis, itu artinya ada bagian yang sebetulnya dipaksakan untuk dibagi habis. Karena itu ada golput, karena itu ada kotak kosong. Jadi kegelisahan kamu abaikan aja. Anda boleh jadi golput, Anda boleh. Yang tidak boleh adalah menghasut orang untuk tidak memilih. Itu ada pidananya sekarang. Menghasut. Menghasut artinya membeli, mengancam. Tapi kalau kamu berkampanye negatif pada seseorang, itu nggak ada soal. Saya lakukan negative campaign, bukan black campaign, ya beda tuh. Kampanye negatif artinya membantah seseorang yang sedang menipu publik. Maka saya katakan jangan pilih dia karena dia dungu itu. Saya tidak mendungu-dungukan seperti yang Anda maksud tadi, semua orang saya dungu, enggak. Tidak pernah saya mendungukan semua orang. Saya mendungukan orang yang pikirannya terhalang oleh kejujuran orang lain. Kan itu dasarnya. Apakah Rocky Gerung mendungukan? Enggak pernah. Saya mendungukan orang yang ya kayak itu. Boleh enggak? Ya, itu hak saya. Saya bisa bilang begini, oke, saya akan tidak lagi mendungukan orang, maka saya berbohong pada batin saya. Bahkan saya dungukan dengan cara yang saya pernah bilang Pak Jokowi bajingan tolol. Dungu Jokowi, laporin ke polisi, deliknya nggak ada. Karena saya bilang saya nggak menghina Pak Jokowi, saya menghina presiden yang tolol, yang dungu. Terganggu nggak moral dia? Nggak boleh terganggu karena presiden itu jabatan. Presiden itu bukan manusia. Martabat itu ada pada manusia, bukan pada jabatan. Ya, tapi dia kan bapak kita. Bapak dari mana? Bapakmu itu kau pilih seumur hidup. Presiden kau pilih 5 tahun sekali, masa bapak diganti setiap 5 tahun? Logiknya begitu kan? Bapakmu bikin kesalahan, kita maafin karena dia bapak. Kalau presiden bikin kesalahan kita maafin, artinya kita tidak paham bahwa dia itu kita tugaskan untuk mensejahterakan kita. Bapak saya tidak sejahterakan saya maafin. Presiden tidak sejahterakan saya kutuk dia sebagai dungu. Kan saya bayar pajak untuk gaji dia. Jadi mesti jujur juga kita. Nggak ada problem personal dengan politik saya. Saya punya problem dengan kebijakan pejabat-pejabat itu. Karena itu saya nekat aja bilang, ya memang dungu. Masa saya bilang, ya dia separuh kurang berpikir. Dia tidak mampu untuk membaca dengan sempurna apa yang dimaksudkan oleh konstitusi bahwa presiden harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi fakir miskin. Panjang saya terangin itu. Dungu, selesai. Simpelnya begitu, oke. Oke, saya di sini ingin bertanya kepada Pak Rocky, bagaimana cara kita untuk mengetahui gubernur dan wali kota itu memiliki akal sehat agar kita tidak salah dalam memilih. Debat politik hanya bermutu kalau dilakukan seperti tadi, kawan tadi, dia datang ke sini, dia protes segala macam. Terjadi dialektika. Jadi orang nonton akhirnya kan. Nggak mungkin kualitas pemimpin dihasilkan lewat panggung dangdut. Nggak bisa, mesti panggung debat itu. Jadi itu dasarnya. Dan kita bisa mulai mengatakan bahwa ada tanda-tanda khusus bahwa seseorang itu sebetulnya sedang berbohong. Sama seperti satu ayat dalam Quran. Sudah terlihat tanda-tanda dari laut dan darat
tentang kerusakan yang dibuat oleh mereka, oleh manusia. Dan kami sudah memberi sebagian hukuman pada mereka. Surat Ar-Rum ayat 143. Benar Pak? Itu untuk menerangkan bahwa alam bisa memperlihatkan tanda-tanda kerusakan dan hanya bisa dibaca oleh orang yang berpikir, oleh orang yang berakal, akal sehat pasti. Dan Allah katakan kami sudah menghukum sebagian. Kalimat di dalam ayat itu mengatakan kami sudah menghukum sebagian. Artinya apa? Tidak seluruhnya dihukum. Supaya apa? Supaya yang belum dihukum belajar dari hukuman itu. Demikian juga tadi si gubernur sama calon itu, dia nggak akan dihukum di panggung ini, tapi dia mesti belajar bahwa dia tidak mampu berpikir, tidak bisa melihat tanda-tanda ketidaksukaan rakyat pada dia. Kalau dia masih bagi-bagi amplop juga, ya dia pasti akan dihukum habis-habisan. Kenapa? Nanti di akhirat ditanya, kamu saya kasih otak, Tuhan bilang, atau malaikat dia bilang, bukankah Bapak diberi otak 100% supaya pakai otak itu dalam perdebatan? Mengapa Bapak hanya pakai 2% dan 96% Bapak pakai amplop? Pasti dia masuk neraka. Dikasih otak main amplop. Itu kira-kira masalahnya. Oke. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah pendapat Bapak. Kan di sini lingkungan Sulawesi, calon-calon yang apa yang kita rasakan pada saat ini, mereka flexing konser. Iya, flexing konser. Apa yang kita lihat, bagaimana caranya kita melihat akal sehat mereka? Pada akhirnya yang hanya mereka datangkan artis-artis konser. Mungkin seperti itu. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apa masukan-masukannya untuk masyarakat? Bagaimana cara kita memilih akal sehat Pilkada 2024? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu saya udah terangkan tadi bahwa ya konser itu kan sisipan dalam kampanye, bukan menu utama. Kan kampanye orang mau dengar konsep, bukan konser. Diperlukan infotainment, tetapi politik hanya diasuh di dalam perdebatan konseptual. Itu dasarnya. Nah, artis-artis ini juga ya penghibur aja. Tetapi kalau saya bandingkan misalnya di Amerika itu, seminggu lalu saya lihat debat politik yang dipandu oleh seorang artis namanya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey memoderatori Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat, perempuan. Dari ujung barat Amerika ada seorang perempuan bertanya, dia baru menikah. Dia bilang begini, kalau Anda jadi presiden, Kamala Harris, bagaimana Anda selesaikan masalah saya? Apa masalahmu? Kata Kamala Harris, saya baru menikah, menyewa rumah bukan untuk saya dan suami saya aja, tapi untuk keponakan-keponakan saya juga atau sepupu dia, karena kesulitan ekonomi. Kamala Harris bilang begini, saya tahu masalahnya dan saya akan bangun bisnis kecil di daerahmu, small business, UMKM. Jelas, langsung dibilang akan bangun bisnis di situ. Jadi janji itu langsung diikat pada si penanya. Di kita nggak ada yang berani berjanji begituan. Janjinya absurd, janjinya gede-gedean, abstrak. Oh ya, nanti kita perhatikan gini. Janjimu itu kita mau tagih sekarang, itu namanya pacta sunt servanda. Kan itu dasarnya kan. Jadi janji politisi itu adalah janji yang paling mulia, dibatalkan oleh keinginan dia untuk menipu. Dan janji itu bukan sekedar janji calon wali kota, janji Presiden Jokowi juga tipu semua akhirnya. Karena dia tidak pernah menjanjikan IKN, tiba-tiba dia bangun IKN lalu dipamerkan sebagai hasil.
Loh, Anda nggak janji, ngapain bangun? Belakangan Pak Jokowi bilang, itu bukan keinginan saya loh, itu keinginan rakyat. Kapan rakyat memberi izin dia menggunakan APBN untuk membiayai proyek mercusuar itu? Nggak pernah. Jokowi berjanji saya akan bangun itu tanpa APBN, artinya bisnis to bisnis. Oke, silakan. Belakangan dia pakai 20, 30, 40% APBN. Akibatnya APBN kita bolong. Kan itu namanya gagal membaca tanda-tanda alam. Jadi hal semacam itu yang Anda mesti mulai. Kalau ada calon gubernur atau wali kota sini, Bapak, janjimu itu tuliskan, kita tagih itu. Sebelum ditagih, bongkar dulu, masuk akal nggak janjinya. Kan semua janji politik, semua ambisi politik akan dibatalkan oleh APBD, oleh APBN. Itu intinya. Jadi kalau mau janji lebih gede lagi, ya udah bilang aja janji saya mau bikin asrama santri itu di planet Mars. Oh, hebat dia. Ya, tapi nggak mungkin dia lakukan. Jadi itu caranya tuh untuk mengulas atau menghalangi kebohongan para politisi.